Oke teman-teman, kita lanjut lagi jalan. Sekarang setelah kita puas mengelilingi Ubud, kita sudah melihat Monkey Forest, kita sudah melihat Puri Saren Ubud yang ada di depan, dan kita sudah melihat Pasar Seni Ubud tadi. Sekarang waktunya Joadit akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana situasi di Campuhan area, di mana tempat biasanya banyak sekali hotel-hotel dan juga museum-museum di sana. Kita belok kiri di sini. Kalau lurus ke sana teman-teman, kita menuju ke Babi Guling Ibu Oka. Joadit juga pernah mereviewnya di video sebelumnya tentang babi guling yang sangat legendaris di Ubud ini. Dan sekarang kita berada di Campuhan area. Dan beginilah situasinya di Jalan Raya Campuhan teman-teman. Objek wisata Campuhan ini hampir sama terkenal dengan objek wisata Ubud karena tempatnya sangat berdekatan, dan di sini kita akan melihat atau melewati banyak sekali museum teman-teman. Di sini juga terdapat beberapa restoran yang cukup terkenal. Di sebelah kanan kita ini adalah Lotus Restoran, dan tadi kita sudah melewati Starbucks. Kalau ngomongin Campuhan tidak lepas dengan lagu slang yang berjudul Tepi Campuhan. Mungkin teman-teman pernah mendengar lagunya Slang. Salah satu musisi yang mengangkat nama Campuhan yaitu Slang juga, dimana lagunya hits banget tentang Tepi Campuhan. Sebentar lagi kita melewati Puri Lukisan teman-teman. Ini adalah salah satu museum yang ramai juga dikunjungi oleh para wisatawan. Museum Puri Lukisan ini sebenarnya merupakan salah satu museum seni tertua yang ada di Bali. Dengan di dalam sana terdapat berbagai koleksi lukisan Bali yang bertema modern maupun tradisional teman-teman. Jadi lukisan-lukisan yang terdapat di museum ini mewakili berbagai macam gaya lukisan, mulai dari gaya lukis sanur, gaya lukis batuan, gaya lukis Ubud, dan masih banyak lagi. Jadi di sanalah pusat dari berbagai gaya atau berbagai macam gaya lukisan, produk-produk ataupun hasil karya para maestro pelukis dunia dan Bali. Kita akan lanjut terus jalan di sini. Nanti kita akan melewati beberapa tempat yang mungkin cukup ikonik juga. Kita akan melewati Museum Antonio Blanco. Sebelum itu kita akan melewati Jembatan Campuhan yang cukup terkenal, dan kita akan melewati beberapa hotel-hotel yang bagian dari sejarah Campuhan ini. Di sini terkenal dengan nama Campuhan Hotel, dan ada salah satu hotel yang cukup terkenal juga namanya Royal Pitamaha. Kita akan lihat bagaimana tampak depannya nanti teman-teman. Dan ini adalah salah satu jalan yang pastinya teman-teman ketahui. Dan setelah jalan ini, kita akan Joadit akan menunjukkan salah satu tempat di mana kalau ngomongin Campuhan selalu orang teringat tentang Bukit Campuhan atau Bukit Cinta. Dan banyak sekali yang bertanya di mana sih pintu masuk atau akses menuju ke Bukit Cinta atau Bukit Campuhan. Jadi teman-teman terus ikuti. Sebentar lagi Joadit akan tunjukkan di mana jalannya. Dan teman-teman yang ingin tahu tentang keadaan kondisi Bukit Campuhan sekarang ini bisa lihat di video Joadit sebelumnya. Nah, sebelum tikungan ini ada hotel yang bernama Ibah teman-teman. Jadi disinilah pintu masuk ke Bukit Campuhan. Jadi teman-teman lurus di sana. Dan sebelum masuk ke Hotel Ibah ada jalan turunan ke kiri teman-teman. Jadi teman-teman harus masuk ke kiri, dan nanti ada parkiran di salah satu sekolah pariwisata di sana. Jadi bebas parkir di sana dan tidak ada parkir. Jadi bisa teman-teman lihat di videonya Joe Update. Ancar-ancarnya adalah setelah Ubud, yaitu di Jalan Raya Campuhan atau sebelum jembatan Campuhan yang ada di depan kita ini. Ini adalah salah satu jembatan yang banyak sekali menjadi tempat syuting film-film sinetron Indonesia teman-teman. Dan jembatan ini sudah tidak difungsikan lagi. Konon katanya jembatan ini juga lumayan angker sekali. Inilah situasinya hari ini. Kita lihat jembatan Campuhan kelihatan sedikit rapuh dan sudah berkarat seperti ini. Kayu-kayunya sudah usang juga loh teman-teman. Kalau dulu banyak wisatawan melewati jembatan yang cukup ikonik di Campuhan ini. Dan dulu juga sempat menjadi salah satu scene salah satu TV program Uka-Uka teman-teman. Jadi di sana karena sangat mistis sekali, di sanalah menjadi tempat salah satu pergelaran atau acara Uka-Uka. Nah, di depan kita ini adalah pintu masuk ke salah satu museum, yaitu museum yang menjadi ikonnya Ubud juga, yaitu Antonio Blanco. Museum ini merupakan tempat di mana para pengunjung bisa melihat hasil karya sang maestro pelukis dunia, yaitu Don Antonio Blanco. Jadi nama Don Antonio Blanco ini sudah terkenal mendunia dalam bidang seni lukis.
Karya lukisannya banyak menceritakan keindahan perempuan yang ditampilkan dalam goresan kuas dan cat loh teman-teman. Jadi berkunjung ke Museum Antonio Blanco Ubud ini bisa menambah ilmu serta khasanah karya seni terutama bagi pencinta seni lukis. Kalau kita ngomongin tentang sang maestro pelukis Don Antonio Blanco ini, beliau ini datang ke Bali sekitar pada tahun 1952. Dan setelah maestro melihat bagaimana keindahan Ubud dan magnet dari Ubud, dan sang maestro memutuskan untuk tinggal di Bali, terutama di kawasan wisata Campuhan atau Ubud ini. Selain terpesona dengan keeksotisan Bali terutama di Ubud ini, beliau juga terpesona atau kecantol dengan kecantikan wanita Bali, hingga akhirnya beliau menemukan seorang wanita Bali yang bernama Nironji. Jadi istrinya inilah yang menjadi sumber inspirasi serta model lukisan sang maestro. Dan Nironji adalah salah satu penari tradisional Bali yang cukup terkenal juga. Jadi itu sedikit ulasan tentang Antonio Blanco dan museumnya teman-teman. Jadi semoga teman-teman yang pengen berkunjung ke Bali sempatkan datang melihat bagaimana sang maestro atau karya-karya sang maestro yang didedikasikan atau bertemakan tentang wanita-wanita Bali, terutama istri beliau. Sekarang kita akan lanjut terus jalan teman-teman, dan ini adalah tanjakan di mana jalan ini tampak lenggang dan sepi. Beginilah situasi di Campuhan hari ini. Cuaca lumayan cerah di siang hari ini, padahal biasanya kalau di malam hari Bali selalu diguyur hujan. Namun di sore hari ini kita bisa melihat cuaca cerah, padahal beberapa hari kemarin cuaca selalu mendung dan kadang-kadang di siang hari turun hujan. Namun sekarang kita lihat teman-teman, cuaca di Bali sudah cerah banget. Bagi teman-teman yang sudah merencanakan liburan ke Bali di weekend nanti, sempatkan berkunjunglah ke Campuhan ini, karena di samping kalau kita membawa motor seperti Joadit ini sangat nyaman sekali. Lalu lintas juga tampak lenggang dan sepi, serta udara di sini juga lumayan dingin sekali. Dan juga Campuhan terkenal dengan Bukit Campuhan yang sangat ikonik dan banyak sekali dikunjungi oleh para wisatawan. Jadi Bukit Campuhan ini adalah sebuah bukit yang mungkin saat ini dibilang sedang hitsnya, karena di pagi hari dan di sore hari biasanya banyak sekali wisatawan di sana. Padahal keberadaannya sudah ada sejak lama loh teman-teman. Jadi inilah efek dari sosial media, YouTube atau vlogger-vlogger yang sudah berkunjung ke sana. Tentunya Joadit juga sudah membuatkan video detail tentang Campuhan Rides Walk, ataupun bisa dibilang adalah bukit cinta yang sangat romantis. Lokasinya tepat berada di desa Campuhan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Jadi teman-teman bisa lihat di videonya Joadit, karena tempat ini atau di Bukit Campuhan ini perlahan-lahan mulai terkenal di kalangan pengunjung Nusantara atau turis-turis domestik yang sudah mulai ramai juga mengunjungi Bukit Cinta ini. Pintu masuknya sudah kita jelaskan tadi. Jadi terletak ke pintu masuknya Hotel Ibah. Jadi teman-teman hanya mengambil arah jalur ke kiri nanti sebelum masuk ke Hotel Ibah. Jadi ada papan petunjuk jalan yang menyatakan arah ke Bukit Hijau atau Bukit Cinta. Jika teman-teman tersesat dan bingung, sebaiknya nanti bisa bertanya kepada Satpam Hotel Ibah yang ada di depannya. Dan di kawasan ini teman-teman bisa melihat di sini banyak sekali restoran-restoran dan juga bungalow serta cottage-cottage yang sangat ikonik di sini. Dan sebentar lagi di depan kita ini kita akan melihat atau melewati hotel yang cukup lama, yaitu Hotel Royal Pitamaha teman-teman. Di sini juga sudah mulai terlihat toko-toko oleh-oleh dan juga restoran-restoran yang sudah mulai buka. Walaupun sekarang ini seperti yang Joadit tadi jelaskan PPKM level 3. Jadi masih tetap restoran-restoran masih buka. Dan di sebelah kiri kita ini barusan kita melewati angkringan. Jadi ada angkringan juga di Jalan Cararaya Campuhan ini. Di sini ada Mosaik Restoran di sebelah kiri kita. Dan inilah situasinya dan suasananya. Di sebelah kiri kita ini kita melewati Hotel Kori Ubud teman-teman. Dan di depan ini juga terdapat salah satu restoran yang kayaknya masih tutup. Dan lalu lintas di sini tampak lenggang dan sepi seperti ini loh teman-teman. Sebenarnya di masa-masa PPKM dan masa-masa sepi seperti ini sebenarnya adalah waktu yang terbaik untuk mengunjungi Bali, karena biasanya jalan ini sangat macet sekali. Banyak bus-bus pariwisata dan juga wisatawan-wisatawan yang membawa mobil pribadi melewati jalan ini. Tentunya
buat Joe Update sekarang ini adalah salah satu perjalanan yang cukup menyenangkan. Dan sebentar lagi kita akan melewati salah satu museum yang sangat terkenal, yaitu Museum NECA, teman-teman. Inilah Museum NECA, karena ini sudah pukul 5 sore, Museum NECA sudah tutup. Museum NECA ini dibuka pada tahun 1982. Jadi nama museum ini berasal dari nama seorang guru yang memiliki kegemaran dalam mengoleksi lukisan, loh teman-teman. Jadi nama guru ini adalah Guru Suteja NECA. Beliaulah yang mengkoleksi banyak sekali lukisan. Di dalam itu terdapat lebih dari 300 lukisan, loh teman-teman. Kita bisa melihat dari luar tadi, bangunan Museum NECA ini memiliki arsitektur khas Bali dengan standar museum internasional. Selain bangunan museumnya di dalam sana sangat terawat, cara menampilkan hasil seni lukisan di Museum NECA ini sangat terorganisir, loh teman-teman. Jadi benar-benar well organized banget dan memudahkan para pengunjung untuk mengerti dan menikmati seni lukisan yang dikoleksi oleh Bapak Suteja NECA. Jadi teman-teman wajib juga berkunjung di Museum NECA ini, karena di sana banyak sekali terdapat lukisan. Kalau tidak salah sekitar 300 lukisan. Mungkin di next video Joe Update pingin sekali datang ke salah satu museum, mungkin di Museum Arma, NECA, ataupun di Antonio Blanco nanti. Mohon doanya teman-teman, semoga Joe Update bisa berkunjung ke sana, dan Joe Update akan mempersiapkan materi lagi. Kita akan bercerita banyak tentang karya seni yang melegenda di Ubud area ini. Kita akan lanjut terus jalan teman-teman. Di sini kita melihat toko-toko di sebelah kanan dan kiri kita ini tampaknya seragam tutup. Dan juga kita melihat di jalan ini dari tadi tampak lenggang dan sepi seperti ini. Dan di sebelah kiri kita ini adalah Bliss Ubud, salah satu hotel yang selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan, terutama wisatawan domestik di masa-masa pandemi ini. Di sini juga terdapat restoran teman-teman. Dan di depan ini adalah Ulun Ubud, yaitu Ulun Ubud Resort, salah satu hotel yang ada di ujungnya Ubud. Sesuai namanya, Ulun itu adalah ujung dan Ubud itu adalah tempatnya. Jadi Ulun Ubud artinya adalah ujungnya Ubud. Nah, inilah tempatnya dan teman-teman bisa lurus ke sana. Dan sekarang ini kita sudah berada di Kedewatan teman-teman. Jadi Kedewatan Ubud. Mungkin sekarang Joe Update akan balik arah teman-teman. Kita akan mereview Ubud menuju ke Kota Denpasar seperti janjinya Joe Update. Kita akan gaspol bareng-bareng sebentar lagi. Jadi tetap stay tune dengan Joe Update. Kita akan bertemu sebentar lagi dan salam gaspol.